Hello, hai, apa kabar kalian semua? Senang sekali, saya Rain Leder. Dan hari ini kita belajar tentang procedure text di RRI Pro 2 ND. 3, 2, 1, go! I'm sorry sama kreatif untuk kamu semua di siang hari ini kita masih belajar di RRI ya. Untuk kamu semua yang masih terus belajar with Mr. Rain Lader ya, with procedure text ya. Dan kita masih terhubung dengan Mr. Rain di siang hari ini ya. Halo Mr. Rain. Hai. I'm so sorry, a big apologize to you my friend ya, karena memang ada sedikit something happen ya di siang hari ini ya. But you can continue ya, with my pleasure please. You can continue your lesson please. Okay, I will start again. Okay, go on. Oke. Baik, aku akan mengulangi lagi. Saat kelas 9 atau kelas 12, pastinya kamu akan belajar tentang procedure text. Untuk itu, kamu perlu memahami dasar-dasarnya sebelum memulai melakukan, contohnya mempraktekkan sesuatu. Harus tahu dulu teori dari procedure text ketika kita mau melakukan prakteknya. So, untuk kelas 9 ataupun kelas 12, you have to learn or study about this. Oke. Saya ulangi sekali lagi, siapa di antara kalian yang suka masak? Kalau memasak tentunya kalian membutuhkan resep. Exactly. Apa kalian pernah masak berdasarkan resep dalam bahasa Inggris? Biasanya dalam bahasa Inggris, resep termasuk ke dalam jenis teks yang disebut procedure text. Wah, kira-kira apa itu procedure text? Mari kita belajar sama-sama. Procedure text atau text procedure dalam bahasa Indonesia merupakan teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan kalimat how to. How to. Kalau yang sudah tahu artinya how artinya dalam bahasa Indonesia berarti dia sudah tahu. Misalnya, contohnya, how to make a cup of tea. Cara membuat teh atau cara menghidangkan secangkir teh. Or how to operate computer. How to operate computer. Bagaimana cara mengoperasi komputer. Procedure text banyak terdapat di buku resep masakan dan buku petunjuk atau manual book. Tujuan dari procedure text. Tujuan itu dalam bahasa Inggrisnya itu goal atau aim. Tujuan dari procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan. Melalui langkah-langkah yang berurutan. In English, to show how something is made, used, done through sequence of steps. Ya. Jadi tujuan dari prosedur teks itu adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan. In English-nya, to show how something is done, used, made through sequence of steps. Nah, setelah tahu tujuannya dan kata kunci dari procedure text yaitu how to, sekarang kita belajar aspeknya. Apa sih aspek yang masuk di dalam procedure text? Aspek-aspek procedure text. First of all, ya, aspeknya pertama, text organization of procedure text. Text organization of procedure text. Procedure text terdiri dari 3 bagian. Apa saja ya bagiannya? Ya, untuk penjelasan dari 3 bagian untuk text organization of procedure text. Yang pertama, goal. Goal tadi sudah dijelaskan, goal itu dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Goal itu sama dengan aim, sama dengan social function. Nah, itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Goal artinya memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari procedure text. 2, materials. Materials itu apa?
Materials itu sama dengan ingredients, bahan-bahannya. Materials itu sama dengan ingredients, itu artinya bahan-bahan. Biasanya kalau yang sering makan mie dia tahu di dalam itu sudah sangat sangat jelas ya, terbaca di dalam bungkusan mie itu tertulis materials. Materials itu adalah bahan-bahan. Nah, materials itu artinya memberikan informasi mengenai daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah omong tentang materials, berarti kita sudah fokus ke bahan-bahan. Ketiga, steps. Nah, steps ini ada berbagai sinonim. Selain steps, ada ways, ya, ada ways, ada apa lagi ya? Lupa satunya, tapi ada beberapa the same meaning, yaitu steps, ada ways, itu yang berisi daftar urutan instruksi untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Omong tentang ways, omong tentang steps, berarti omong tentang langkah-langkah. If you want to make a cup of tea, berarti langkah-langkahnya kira-kira butuh bahannya, ingredients-nya apa. Nah, tujuannya dari kita membuat ini teh apa? Gitu. Nah, step-stepnya itu kira-kira first of all-nya pertamanya apa, keduanya apa. Nah, itu yang disebut steps atau ways. Next, kita masuk di language features of procedure text. Yang pertama tadi kan kita omong tentang text organization of procedure text. Yang kedua, language features of procedure text. Setelah mengetahui aspek-aspek yang terdapat pada procedure text, sekarang kita belajar tentang fitur-fitur bahasanya. Language features-nya, fitur-fitur bahasanya dari procedure text. Kira-kira fitur-fitur bahasa apa saja yang masuk ke dalam procedure text? Mari kita bedah sama-sama. Yang pertama, simple present tense. Oh, ternyata dalam procedure text harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Ya, jadi tensesnya yang digunakan hanya satu, yaitu simple present tense. Hal ini dikarenakan dalam procedure text terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Nah, cara menggunakan komputer. Faktanya memang pertama ya, kita harus nyalakan CPU, lalu tekan tombol start. Nah, itu kan fakta untuk menggunakan sesuatu. Atau kita mau buat mie, di situ sudah ada dia punya step-nya. Nah, kita ikuti alur atau langkah-langkahnya dengan ingredients yang sudah ada, yang sudah tersedia di dalam bungkusan mie itu sendiri. Maka sudah ditegaskan bahwa simple present tense itu masuk harus ditulis di dalam procedure text. Ya. Oke, satu tensi saja yang masuk di dalam procedure text, yaitu simple present tense. Oke. Next, selain simple present tense, ya, bentuk waktu sekarang, keduanya kalimat perintah. Kalimat perintah. Oh, kalimat perintah bahasa Inggrisnya apa? Imperative sentences. Ya, atau imperative sentence. Kalimat perintah atau imperative sentence, ya, contoh kalimat perintahnya kalau dalam procedure text itu seperti apa? Nah, contohnya kita mau tambahkan bawang ke dalam mie yang sudah tersedia. So, di situ ada kalimat perintah, add 3 onions. Add 3 onions. Jadi, kata kerja yang kita gunakan di situ, kata kerja utama, masih kata kerja dasar yang belum ditambah dengan verb ing. Ya, kata kerja dasar, tambahkan. Atau contoh lainnya selain add 3 onions, atau contoh lainnya itu mix it well in the frying pan. Ya, campurkan itu dengan baik di dalam apa? Di dalam frying pan. Kuali maksudnya. Gitu. Jadi, jangan lupa bahwa
kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja. Kata kerja yang ditegaskan di dalam prosedur teks itu adalah kata kerja dasar. Nah, contoh dari kata kerja dasar atau kata kerja utama yaitu verb. Kata kerja bahasa Inggrisnya verb. Contohnya, heat, panaskan. Stir, putar. Mix, campurkan. Add, tambahkan. Boil. Nah, kita apa maksudnya? Apa maksudnya boil itu apa? Masak airnya, maksudnya tuangkan airnya. Lalu plug, taruh. Oke. Itu beberapa contoh. Itu beberapa contoh dari kata kerja atau verb. Iya, kata kerja atau verb yang masuk ke dalam kalimat perintah. Untuk membuat prosedur teks, kalimat perintahnya itu menggunakan kata kerja dasar, kata kerja utama yang belum ditambah dengan verb ing atau belum ditambah dengan lainnya. Contohnya, kalimat perintah yang biasa kita gunakan untuk daily activities. Go to school. Nah, pergilah ke sekolah. Nah, itu salah satu contoh. Go masih kata kerja dasar tanpa ditambah dengan ing, going. Ya. Jadi masih kata kerja dasar, verb utama, kata kerja pertama. Gitu. Bagian ketiga, kata penghubung atau connective. Ya. Kata penghubung atau connectives atau conjunction. Kalau biasanya dalam bahasa Inggris itu selain connectives bisa disebut conjunction. Kata penghubung. Digunakan sebagai penghubung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Ya, kata penghubung atau conjunction itu digunakan sebagai penghubung antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Contohnya, firstly, secondly, then, firstly, pertama-tama, secondly, kedua, then, lalu, after, setelah, after that, setelah itu, finally, akhirnya, last, yang terakhir, dan sebagainya. Jadi, kata penghubung demikian, kata penghubung yang sudah saya sebutkan, contohnya firstly, secondly, then, after that, finally, last, nah, dan sebagainya itu masuk ke dalam connectives or conjunction. Ya, itu masuk juga di dalam language features of procedure text. Ya, fitur-fitur bahasa dalam prosedur teks. Selanjutnya, kata keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Inggris yaitu adverbs. Tadi kalau kata kerja bahasa Inggrisnya verb, kata penghubung yaitu conjunction, sedangkan kata keterangan bahasa Inggrisnya adverbs. Ya, adverbs. Kata keterangan atau adverb digunakan untuk memberikan keterangan waktu, untuk menunjukkan keterangan waktu. Seperti in 10 minutes, dalam beberapa menit, and for 1 hour. Nah, ini beberapa contoh dari adverbs, keterangan waktu. In 10 minutes, for 1 hour, during the first half hour, nah, selama setengah jam pertama, the first half hour, gitu. Selain itu, dapat digunakan juga untuk memberikan keterangan manner, tata cara. Contohnya, slowly, thoroughly, well, fast, dan lain-lain. Saya ulangi sekali lagi. Selain menunjukkan keterangan waktu atau menggunakan keterangan waktu, dapat digunakan juga untuk memberikan keterangan cara atau manner. Contohnya, slowly, dengan pelan, thoroughly, dengan teliti, well, dengan baik, fast, dengan cepat, dan lain-lain. So, kira-kira dari penjelasan yang sudah dipaparkan, have you understood? Ya.
jangan lupa dipahami baik-baik. Apabila ada any question for you all tentang the explanation of procedure text, garis besar yang sudah saya paparkan kali ini, bisa dimengerti. Mungkin sebentar you want to make something, so you have to see the steps-nya, harus prepare the ingredients-nya, materials-nya, dan kira-kira tujuannya mau buat apa, untuk apa ini, gitu. Harus tahu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. I think this is very interesting to make the ingredients based on the topic today. Yeah, I think I will make like a spicy noodle. Yeah, today. Spicy noodle. All right. Not spicy. I don't know, like 30 level or something. Yeah, 30 level of spicy, I guess. I think it's too spicy. Okay. No for level of PPKM. Oke, sobat kreatif, itu dia ya, Mr. Rain. Tapi kita masih akan terus ya mendengarkan Mr. Rain dengan topik prosedur teks ya, dengan mata pelajaran bahasa Inggris yang hari ini from SMPK Marigoreti ND. So don't miss it, don't go anywhere, stick around with us ya di Belajar RRI untuk siang hari ini sobat kreatif with Mr. Rain Lader. So nanti nona with egois untuk kamu semua di pagi hari ini ya, kita masih di Belajar RRI with Mr. Rain Lader dengan topik text procedure ya. Dan kita langsung mulai kembali ya with Mr. Rain di siang hari ini. Halo Mr. Rain. Halo Mr. Rain. Can you unmute it? All right. It's connected. I'm done. Okay, go on. Go on, Rain, with your topic. Procedure text, please. Ya, sebenarnya topiknya we have done about the procedure text, tapi I want to to emphasize, untuk menegaskan lagi bahwa to talk about procedure text itu dalam bahasa Inggris itu lebih kepada how to, bagaimana cara to make something, to do something, to use something. Ya, bagaimana caranya untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Sekali lagi mau disampaikan the genre, ciri-ciri dari prosedur teks. Ya, ciri-cirinya. Yang pertama tadi sudah disampaikan, menggunakan simple present tense. Lalu kedua, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasa digunakan untuk memberi perintah. Ingat, imperative sentence itu kalimat perintah. Kalimat perintah, contohnya, don't mix, jangan campurkan. Turn on, nyalakan. Cut into slices, potong berkeping-keping, begitu. Lalu, heat, panaskan. Put, tempatkan atau taruhlah. Oke. Ciri yang ketiga, menggunakan connectives of sequence, ya, kata penghubung atau conjunction. Di situ ada then, while, then itu lalu, while itu sementara, next itu selanjutnya. Nah, dan ada beberapa contoh lagi tadi yang sudah disebutkan, after that, finally, at last. Nah, itu masuk ke dalam connective of sequence atau conjunction, kata penghubung. Keempat, menggunakan numbering. Ya, numbering tahu. Jadi ada ordinal number, itu angka bertingkat, seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut ordinal numbers. Beda dengan 1, 2, 3. Nah, sekarang biasanya kita gunakan first, second, third, gitu. Itu masuk yang disebut ordinal numbers. Selanjutnya, menggunakan action verb. Ya, action verb, kata kerja. Ya, kata kerja berarti, omong tentang kata kerja berarti yang melakukan tindakan, ya. Berisi tentang tindakan. Tetapi kata kerja yang mau ditegaskan di sini adalah verbs, verb, kata kerja pertama. Ya, kata kerja pertama. Contohnya, turn, ya, nyalakan. Turn, nyalakan. Put, taruh.
dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari verb, kata kerja. Lalu menggunakan adverb, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan, contohnya slowly, dengan pelan, carefully, atau thoroughly, dengan teliti, dan lain sebagainya. Generic structure of procedure text mempunyai generic structure yang berbeda dengan jenis teks lainnya. Aim atau goal-nya tadi sudah dijelaskan. Aim atau goal-nya terletak pada judul teks. Ya, jadi tujuan dari teks prosedur itu terletak pada judulnya. Tadi contohnya how to make a cup of tea. Nah, itu judul atau tujuan dari prosedur teks itu sendiri. Digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Ingat bahwa tujuan dari teks prosedur itu terletak pada judul teks. Selanjutnya, ingredients atau materials tadi. Ya, berarti kalau omong tentang material sama juga dengan ingredients. Berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Contohnya, the materials to make an omelette are egg, onion, vegetables, vegetables oil, salt, and pepper. Nah, situ. Ada beberapa materials atau ingredients-nya untuk membuat omelet di situ. Ada telur, ada bawang, ada minyak sayur, ada garam, ya, di situ ada mericanya juga, ladanya juga. Selanjutnya, step atau methods. Ya, step itu tadi yang sudah dijelaskan bisa steps, bisa methods, bisa ways. Nah, itu sama artinya yaitu langkah atau cara. Berisi cara atau metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Ya, cara, metode atau langkah untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Oke. Di sini Pak tambahkan untuk contohnya, contoh dari prosedur teks dan terjemahannya sedikit supaya lebih mengerti. Contoh prosedur teks tentang makanan pancake. Nah, jadi judulnya adalah How to make fluffy pancake. Nah, omong tentang judulnya berarti sudah ingat bahwa sudah dijelaskan tadi how to make fluffy pancake itu masuk ke aim atau goal-nya, tujuannya. Iya, tujuannya terletak pada judul dari teks itu sendiri. Judul dari teks prosedur. Ingredients-nya 5 eggs, 40 gram sugar, 60 gram purpose flour, 2 gram baking powder, salt, 1 teaspoon vanilla extract, and honey. Instructions-nya, nah, tadi petunjuknya. Tadi kan ada ingredients-nya. Nah, ingat, how to make fluffy pancake itu masuk ke dalam aim atau goal-nya. Nah, ingredients itu apa? Ingredients itu bahan, sama dengan materials. Nah, sudah disebutkan tadi ingredients-nya. Sekarang kita masuk ke instructions-nya. Instructions-nya itu sama dengan apa? Sama dengan ways, sama dengan methods, nah, sama dengan steps. Sekarang sudah ada kata baru lagi, yaitu instructions. Berarti kita punya beberapa kosakata yang sama artinya. Ada instructions, ada steps, ada ways, dan method. Di sini. Instruction dalam pembuatan pancake itu di sini ada 5, 6. Ya, ada 8. Oke. Pertama, kita lihat. First, separate the egg yolk and the white. Then, beat the egg white until stiff. 2, in a separated bowl, mix the egg yolks with sugar until the sugar melts. Oke. Ini beberapa contoh dari instruksinya. Memang nanti ada terjemahannya supaya jangan semua dibaca, maka Pak terjemahkan dulu untuk ingredients-nya atau materials-nya. Pertama tadi kita omong tentang 5 butir telur. 5 eggs kan, 5 butir telur. 40 gram gula. Sugarnya tadi. 60 gram tepung terigu. Di situ tadi sudah disebutkan. 2 gram baking powder. Lalu garam secukupnya, ada saltnya juga dibutuhkan di situ.
Lalu satu sendok teh ekstrak vanili. Dan yang terakhir honey. Honey itu madu. Cara membuatnya tadi ada yang pertama tadi, first separate the egg yolk and the white. Jadi artinya adalah pertama pisahkan kuning telur dan putihnya. Kemudian kocok putih telur hingga berbusa. Nah, ini contoh dari cara membuat atau instruksinya, atau steps-nya, atau ways-nya, atau method-nya. Tapi kalau yang tadi yang sudah disebut ada 5 butir, ada 40 gram, nah itu masuk ke dalam ingredients atau materials-nya. Oke. Contoh teks di atas merupakan salah satu contoh prosedur teks karena memberikan informasi mengenai cara membuat fluffy pancake. Nah, cara membuat fluffy pancake itu masuk ke dalam aim atau goal. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai structure dan ciri-ciri yang sudah dijelaskan di atas tadi. So, that's all about procedures text today. Oke, jadi ini tentunya menjadi salah satu hal yang paling dikangenin ya sama anak-anak murid tentunya ya, karena mereka juga yang belajar dari rumah. I mean, dengan materi siang hari ini, they miss school a lot ya. It must be ya, karena memang ini menjadi satu hal yang bisa bikin mereka tuh kayak ini gak sih kayak like school sick maybe ya, rather than homesick ya. Oke, jadi karena kalau omong habitual action of our school, kalau mengenai materi ini berarti we talk about something that we cook, ya, sesuatu yang kita masak. Definitely. Yeah, so they prepare everything. They prepare everything based on the teacher ask them to bring. Jadi kan ada guru bahasa Inggris. Kalau kita kan ada prosedur teks, bisa guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, atau lebih spesifiknya ke guru prakarya. Biasanya masak-masak kami di sini itu biasanya prakarya. Maka guru prakarya bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. So mereka dari prosedur teks itu kami bisa mengambil nilai. Nah, yang pertama cara membuatnya guru prakarya ambil nilainya. Lalu bahasa Indonesianya mereka melihat stepnya, susunannya itu juga masuk ke dalam materinya mereka. Kami translate-nya, terjemahannya. Jadi kita combine, bekerja sama ya, bergabung. That is so great, man. I mean, that is so great. Not only lessons, but also sometimes can be practices also ya, bisa didapatkan sama adik-adik di sama adik-adik. But so not only we talk on the class only, but we can see the real doing itself ya. Satu perbuatan nyata yang bisa dilakukan oleh adik-adik ya. Jadi bukan cuma belajar seputar ingredients, adverb. Ini kayaknya jadi kangen kembali ya soal adverbnya. Aduh, I mean, I really miss school, you know. I really miss school. Ini kalau belajar bahasa Inggris like adverb, like verb and all that stuff about English. Ini kayak jadi kangen sama masa-masa sekolah dulu ya. So is it sometimes can be included into adverb sometimes? What? Sorry? The word is the word sometimes can be included into an adverb. Sometimes bisa juga karena kita omong tentang dia punya tensinya juga tadi kan kita sebut simple present tense. Iya. Tentang habitual action-nya. Ya, sometimes you use chili, a little chili, ya bisa kita masukkan juga kata sometimes di situ. Oh, that's so good. Yeah, like sometimes I run, sometimes. Okay, I cannot stop singing ourselves. Okay, thank you so much. Thank you so much, Amin. Thank you so much from my bro Rain Lader ya untuk nice topic with procedure text ya. Mudah-mudahan saja adik-adik di siang hari ini bisa dapat valuable lesson ya dari Mr. Rain siang hari ini. Thank you my bro ya sudah semakin waktunya untuk hadir ya di Zoom ya via RRIND untuk siang hari. Thank you so much my bro. I see you again the other time. Thank you so much for having me. Yeah. Thank you. You're welcome my man. Bye bye. See you again man. See you so soon.
Oke, itu dia Sobat Kreatif ya.